para mahasiswa, model kita yang berikutnya adalah Ibu Aprida Niswati sebagai observer, Ibu Agus Siti Fatimah dan Ibu Milawati sebagai notulinnya adalah Ibu Isma. Nah, kami sangat berharap untuk sore hari ini semua mahasiswa menghidupkan kameranya agar pembelajarannya lebih bagus mungkin ya asumsinya. Coba dihidupkan semua, mudah-mudahan bisa. Nah, biar nanti Bu Aprida lebih leluasa di dalam mengajar. Harapannya seperti itu. Kalau ini nanti lancar, maka besok-besok kita minta di-on-kan kameranya. Kepada Bu Aprida Niswati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik, baik ya. Kita bertemu lagi hari ini di pembelajaran Ibu. Nah, kali ini Ibu ingin mengecek kehadiran dulu. Hadir semuanya ini. Tunggu ya, Ibu cek dulu. 18 orang. Ya, hadir semua. Berarti lengkap ya? Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, lengkap. Berarti semuanya semangat ya hari ini memasuki kelasnya. Oke, seperti biasanya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Nah, Ibu lihat kali ini yang paling semangat, yang paling gagah kayaknya Ruby Haris. Ayo Ruby Haris, pimpin doanya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, mari sebelum kita belajar, marilah kawan-kawan kita berdoa supaya apa yang kita pelajari dapat kita manfaatkan di kemudian hari dan kita diberikan keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Rudy Haris. Baiklah, kali ini anak-anak kita akan belajar bermain di lingkunganku. Nah, subtemanya hari ini belajar di lingkungan rumah. Nah, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya melalui aplikasi daring, siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang pendek nada pada lagu dengan benar. Dengan mendengarkan guru membaca teks bermain perahu kertas, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Dengan menggunakan teks bermain perahu kertas, siswa dapat membedakan keragaman benda dan menghasilkan produk perahu kertas. Dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Melalui aplikasi daring, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Seperti yang Ibu bilang tadi, tema kita adalah bermain di lingkungan rumah. Nah, untuk kedepannya, Ibu harap pembelajaran kita ini berguna bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, yang pertama coba ini ada teks bermain di lingkunganku. Coba Ibu bacakan dulu ya. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu kertas. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-temannya mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, kemudian ini ada pengalaman Tiur dan kakaknya. Beni dan kakaknya Tiur. Hari Minggu,
Setelah membantu ayah dan ibu, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, coba sekarang kalian punya pengalaman tidak bermain bersama teman atau bersama kakak di rumah? Pernah tidak? Sering, Bu. Pernah, Bu. Tapi ditanya satu ya. Neni Aryani, Ibu lihat hari ini cantik sekali. Sepertinya Neni punya pengalaman. Coba ceritakan sama Ibu, Neni. Bermain bersama teman, Bu. Pernah. Main apa biasanya? Main tali. Bagus, main tali. Terus main apa lagi biasanya? Main rumah-rumahan. Ya, pintar, Neni. Itu contoh bermain di lingkungan ya, di lingkungan rumah bersama teman. Nah, saking asiknya bermain, biasanya pernah tidak kalian bernyanyi? Pernah tidak bermain sambil bernyanyi? Pernah, Bu. Nah, tadi Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, itu mereka menyanyi dengan riang. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah lagu. Pernah tidak kalian mendengar lagu Berdayung? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Nah, kalau belum pernah, sekarang coba. Oke, sekarang kita dengarkan secara seksama ya lagu Berdayungnya. Dengan riang. Dan Beni. Yuk. Selamat coba. Sambil kalian perhatikan ya teksnya. Nah, anak-anak, bagaimana setelah kalian mendengar lagu tadi? Bisa tidak kalian menyanyikannya? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Yang lain bagaimana? Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, kita coba bersama-sama dulu ya. Bagaimana? Ya, Bu. Ayo, mana suaranya? Ayo kita coba ya, sama-sama. Coba kalian perhatikan teksnya. Ayo, 1, 2, 3. Lajulah perahu yang tempat yang jangan hiraukan tidak akan berhilang semuanya. Nah, tapi anak-anak sebelum kita menyanyi lagi, ketika kita bernyanyi itu kita mengeluarkan bunyi beraturan. Ada yang tahu bunyi beraturan itu apa kira-kira? Ada yang tahu tidak? Ayo, yang cowok, yang cewek, ada yang tahu tidak? Bunyi beraturan itu apa kira-kira? Nada, Bu. Bagus, nada ya. Nah, bunyi beraturan itu disebut nada. Jadi nada, ya, nada kita bernyanyi dengan nada kita berbicara itu berbeda.
Berbeda. Nah, Berbeda. ada kita bernyanyi itu ada yang panjang dan ada yang pendek ya. Nah, panjang pendek nada itu dapat dihitung. Satuan hitungnya itu adalah ketukan. Nah, jadi namanya ketukan. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, ada yang namanya nada panjang. Nada panjang itu 2 ketuk. Nah, biasanya ditandai dengan anak-anak. Ada yang tahu? Didit, Karinawati, tahu tidak? Interval, Bu. Apa? Interval. Ya, bisa. Apa lagi? Pak Agustina? Nada panjang itu biasanya seperti apa? Tandai dengan apa? Itu, Bu. Yang panjang, Bu. Ya, apa? Lah, katanya. Nah, biasanya nada panjang itu ditandai dengan tanda titik atau disebut juga dua ketuk. Nah, seperti yang ada pada layar kalian ini ya. Nah, ini nada C dan nada La. Ada tanda titik di belakangnya. Nah, berarti nada itu panjang anak-anak. Ya, berarti kita nyanyikan dengan nada panjang. Kemudian nada pendek itu tidak ada tanda di belakangnya, tidak ada garis. Berarti nada itu hanya satu ketuk. Nah, seperti so, la, so, mi. Nah, re, mi, re, do. Nah, itu tidak ada tanda anak-anak. Jadi hanya satu ketukan. Ini nada itu nada pendek. Nah, nanti ya Ibu akan minta kalian menentukan nada panjang dan nada pendek. Yang mana nada 2 ketuk dan yang mana nada 1 ketuk. Cukup kalian dari tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nanti akan Ibu beri. Nah, sekarang masih berhubungan dengan berdayung tadi. Berdayung berarti ada perahu. Nah, sekarang ada teks tentang bermain perahu kertas. Coba sekarang Ibu minta Pak Agustina baca teks yang ada di depan sekarang. Ya, Bu. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Sudah, Bu? Ya, sudah bagus. Tepuk tangan dong untuk Eva Agustina. Sudah lancar ya membacanya. Ibu senang sekali. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, nanti Ibu suruh kembali kalian membaca teks perahu kertas tadi. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, coba sekarang Ibu ingin meminta kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Coba perhatikan. Sudah? Bu. Sudah, Bu. Apakah bentuknya sama? Beda-beda, Bu. Beda, Bu. Ya, berbeda bukan? Nah, contohnya Pak Agustina tadi, benda apa yang ada di sekitar kamu? Ada apa? Sepeda, Bu. Meja. Bentuknya apa? Oh, meja. Bentuknya apa, Nak? Segi 4, Bu. Ya, segi 4. Kemudian, Isma Nurhayani. Apa benda yang ada di sekitar Isma?
Samsul Arifin, apa nak? Benda yang ada di sekitar kamu sekarang nak? Ya, Bu. Apa? Apa benda yang ada di sekitar kamu? Kursi, Bu. Nah, kursi. Nah, bagus. Nah, benda itu bentuknya berbeda. Kata Eva Agustina tadi ada yang segi meja segi 4. Nah, seperti yang kita kenali, bentuk benda itu ada lingkaran, segi 4, segi 3, tabung maupun 5 sih anak-anak. Nah, meja tadi salah satunya itu adalah bentuk segi 4. Ya, kemudian segitiganya contohnya seperti apa? Atap Contohnya rumah, seperti Bu. ya, kemudian lemari. Lemari Bentuk persegi panjang. Iya, bagus. Nah, anak-anak sekarang paham ya bentuk benda. Nah, kali ini karena kita baru saja menyanyi dan membaca teks tentang perahu, maka kalian sudah tahu kan bentuk perahu? Sudah tahu semuanya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, nah sekarang Ibu ingin meminta kalian membuat sebuah produk perahu dari kertas. Sudah pernah mencoba membuat? Belum, Bu. Pasti Mama. Belum, nah kalau belum, nanti kalian siapkan ya kertas. Nah, seperti kertas Ibu ini, kertas origami. Kalian buat seperti perahu. Nah, kalau tidak bisa di rumah nanti kalian boleh minta bantuan orang tua, teman, ataupun kakak kalian ya. Nah, sebentar Ibu akan berikan contoh bagaimana membuat perahu dari kertas. Nah, ini kertas origaminya ya anak-anak. Nah, sekarang kertasnya kalian lipat 2. Nah, seperti ini. Nanti, kalau kalian tidak bisa, kata Ibu, kalian boleh minta bimbingan atau bantuan pada orang tua ya, atau kakak yang ada di rumah kalian. Bu, nggak kelihatan, Bu. Sudah kelihatan? Ini kelihatan? Ah, ya, Bu, depan. Iya, bagus. Nah, begini anak-anak, sudah jadi. Ibu membuat sebuah perahu dari kertas. Nah, Ibu harap nanti kalian bisa ya membuatnya di rumah. Tapi membuatnya kalian harus sesuaikan dengan jumlah teman. Sekarang teman kita ada berapa orang? Ada berapa orang teman kita? 19. Bu. Ya, 19 berarti kalian harus membuat perahu yang jumlahnya sama dengan jumlah teman kalian di kelas. Paham? Banyaknya, Bu. Ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Bu. Atau Ya. Bu. Boleh, yang mau 1. Tapi yang Ibu kasih nilai cuma yang 18 ya, yang membuatnya 18. Banyaknya, Bu. Ayo, ulun 20. Ulun 20. Bagus, Ibu buat nilai plus yang membuat 22. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi sudah membuat perahu kertas. Bagaimana kalau kita menghitung jumlah perahu? Nah, di sini ada Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas. Itu kira-kira kita jumlahkan tidak? Supaya dapat berapa jumlah perahunya? Ibu. Ya, kita gabungkan atau kita jumlahkan. Punya Benny tadi ada 2. Ya, Tiur ada 2. Perahu Ayah ada 2. 2. Jumlahnya ada berapa?
Ada 6. Ada 6. Kemudian bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk perkalian? Ada yang bisa anak-anak Bu? Juga bisa. Ada yang bisa anak-anak Ibu? Ayo angkat tangannya. Kalau ada yang bisa angkat tangan ya. Juga bisa. Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya caranya. 2 ditambah 2 ditambah 2 tadi sama dengan 6. Kalau kita tulis ke dalam bentuk perkalian, maka kita hitung berapa kotak perahunya. Kita hitung ada 1, ada 2, ada 3. Berarti kita tulis di 3. Kemudian di dalam kotak tersebut ada 2 perahu. Nah, 1, 2. Berarti pengalinya adalah 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6. Bagus. Nah, jadi penjumlahan itu, perkalian itu adalah penjumlahan yang Berulang. penjumlahan yang berulang, anak-anak. Nah, nanti akan Ibu beri soal yang dapat kalian hitung dan kalian ubah bentuknya ke dalam perkalian ya. Nah, Ibu. ya bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham, Bu. Bagus, anak-anak Ibu sudah ngerti semuanya. Ngerti, Bu. Pintar-pintar ya anak Ibu hari ini. Nah, oke, sebelum itu, ayo kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Nah, dari Ibu lupa nih, murid-murid Ibu nih. Dari Neni Aryani ya. Pertama, kita tadi bagaimana ketika kita ingin menyanyi? Kita harus memperhatikan apa, Nak? Perhatikan Tinggi rendah. rendahnya suara. Kita harus memperhatikan apa, Nak? Nak? Rendahnya lagu. Ya, mendengar lagu kata Neni. Atau juga disebut nada. Ini harus memperhatikan nada ketika kita ingin bernyanyi. Nah, yang kedua, Eva Agustina. Ketika kita menyanyikan lagu, apa yang harus kita perhatikan? Nada-nadanya kah, Bu? Nadanya. Ya, dari nada kita harus memperhatikan apa lagi, Nak? Ketukan, Bu. Panjang pendeknya, Bu. Ya, panjang pendeknya tadi yang disebut Ketukan. Yang ketiga, membaca teks pendek. Nah, tadi ketika membaca teks pendek kita harus teliti. Ya, teliti ya. Nah, yang keempat, membedakan keragaman benda. Bentuk seperti apa saja benda di sekitar kita? Coba Weni Novianti. Ada segi 4. Ada persegi panjang. Bagus. Ya. Iya, pintar ya anak Ibu. Nah, menyatakan kalimat matematika dalam bentuk perkalian. Tadi sudah ya. Perkalian itu adalah apa tadi? Penjumlahan yang berulang, Bu. Penjumlahan yang berulang. Nah, yang kelima, menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan yang berulang. Oke, sekarang sudah bisa semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah semuanya bisa paham ya. Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas. Nah, tugas itu sudah Ibu susun.
dalam lembar kerja kalian. Nah, nanti kalian bisa nanti Ibu kirimkan dan kalian bisa mengirimkannya lagi sama Ibu ya. Ya, Bu. Bagus. Ya, Bu. Jamnya. Nah, ini nanti akan Ibu kirimkan bersama kalian juga bisa mengirimkannya lewat Ibu kalau sudah diisi ya. Ya, Bu. Nah, bagus. Nah, sekarang Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Kalian bisa bermain di sekitar rumah bersama teman-teman kalian. Bisa bermain apa saja. Bola, bermain tali, kata Neni tadi. Bermain apa saja di sekitar rumah. Nah, selamat bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Di pelajaran dua ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita menyanyi dulu bagaimana? Ya, Ya, Bu. Aku tadi. Udah nyanyi. Oke, nyanyi semuanya ya. Yang semangat ya. Belum, Bu. Sudah siap? Siap. Oke, menyanyi semuanya suaranya yang jelas ya. Ayo semuanya. Pulang padaku, pulang. Biarkan berdiam tempat yang aku tuju. Jangan hirau aku dan nanti akan bertemu kencang berlaju yang aku tuju. Nah, pesan Ibu sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kalian jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan sebelum ataupun sesudah beraktivitas. Nah, sebelum menutup pelajaran ini, Ibu minta kita sama-sama berdoa. Nah, tetap ya doanya dipimpin Rudi Haris. Silakan Rudi Haris. baik Bu. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, supaya kita diberikan keselamatan sampai di rumah, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Dah anak-anak Ibu. Dadah. Ada Ibu. Terima kasih Bu Aprida Niswati sudah melakukan simulasi new model per-teaching ya. Kita langsung saja ini untuk menghemat waktu kepada observer untuk memberikan masukan untuk Ibu Aprida. Yang pertama, kami persilakan Ibu Agus Siti Fatimah. Silakan Bu Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu minta maaf ya kepada Bu Aprida. Sudah apa-apa, Kepada Bu Aprida, mohon maaf sebelumnya. Ini ulun melakukan pengamatan terhadap Pian sebagai bahan belajar juga buat saya pribadi Bu Aprida. Jadi yang pertama,
keterampilan membuka pelajaran yang dilakukan oleh Bu Afrida sudah baik dengan berdoa. Kemudian sudah membacakan tujuan pembelajaran, sudah lengkap. Yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa juga ulun rasa sudah sangat baik. Kedalaman dan keluasan materi, tidak ada yang miskonsepsi. Kemudian yang keempat, materi yang disajikan oleh Bu Afrida sangat lengkap. Yang kelima, kebenaran konsep atau prosedur juga sudah baik. Yang keenam, keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran juga sudah sangat terlihat. Yang ketujuh, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan Technological Pedagogical Context Knowledge atau TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0 juga sudah sangat baik. Dengan disajikannya bahan ajar berupa PPT maksudnya. Yang delapan, keterampilan mengembangkan variasi interaksi juga sudah sangat baik. Yang kesembilan, Bu Afrida sudah sangat terampil mengelola kelas. Yang kesepuluh, Bu Afrida juga sangat baik dalam memanfaatkan waktu yang sudah diberikan. Yang kesebelas, Bu Afrida juga sudah baik mengorganisasi sumber belajar atau bahan ajar. Yang ke-12, Bu Afrida sudah mampu menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ke-13, keterampilan menggunakan media pembelajaran juga sudah sangat baik. Yang ke-14, mengintegrasikan kemampuan C4 juga sudah terlihat. Yang ke-15, volume dan intonasi suaranya Bu Afrida sangat jelas dan sangat nyaring. Saya suka. 16, menggunakan bahasa yang baik dan benar, lisan dan tulis sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan juga sudah sangat baik. Yang ke-17, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. HOTS mungkin belum terlihat, mungkin karena ini kelas rendah. Jadi hanya yang LOTS aja, Pak. Yang ke-18, kemampuan menggunakan analogi metafora juga belum terlihat. Yang ke-19, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal seperti gestur juga sudah terlihat. Bu Afrida sudah senyum, kalau anak bisa menjawab sudah senyum, saya rasa sudah sangat baik. Yang 20, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, saya rasa sudah sangat baik. Yang ke-21, kesantunan berpakaian atau berpenampilan juga sudah sangat baik. Yang ke-22, Bu Afrida sepertinya sudah melakukan penilaian proses. 23, keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS mungkin yang belum terlihat. Yang ke-24, kemampuan memberikan penguatan, reinforcement, dan punishment juga sudah terlihat. Bu Afrida sudah memuji anak-anak yang bisa menjawab, memberikan keterampilan menutup pelajaran, sudah dilakukan Bu Afrida dengan baik, yaitu dengan berdoa, membuat kesimpulan, dan memberikan nasihat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya rasa itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Agus Fatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke observer kedua, Ibu Milawati sudah bergabung. Bu Mila. Inggih Pak. Silakan Bu Mila. Inggih, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan Ulun untuk menampilkan hasil pengamatan Ulun. Sebelumnya minta maaf dan minta rilai Bu Afrida lah. Tidak apa-apa Bu, malah aku suka Nggih. Sarah. Nggih. Jadi yang pertama, keterampilan membuka pelajaran menurut Ulun sudah bagus. Cuma mungkin ada masukan sedikit Bu Afrida, tapi Ulun kurang tahu juga apakah masukan Ulun ini betul aja. Pada saat keterampilan membuka pelajaran, mungkin sama seperti kata Ibu Hajah Nores, misalnya kita ada lagu nasional, misalnya Bu Afrida di kegiatan pendahuluan itu. Mungkin ditambah sedikit kegiatan PPK-nya, misalnya nasionalis. Tadi sudah ada memang PPK-nya mandiri, disiplin sudah ada tadi, cuma
alangkah bagusnya kalau ditambahi dengan nasionalis mungkin ya Bu Aprida. Cuma kurang tahu juga apakah itu bagus ditambahi seperti itu. Nanti mungkin bisa Bapak atau Ibu memberikan masukannya lagi. Yang kedua, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa itu sudah sangat bagus menurut Ulun. Yang ketiga, kedalaman dan keluasan materi itu tidak ada yang miskonsepsi. Yang keempat, kelengkapan materi atau kebulatan konsep itu sudah lengkap. Yang kelima, kebenaran konsep atau prosedur itu juga sudah benar. Yang keenam, keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran juga sudah dikuasai Ibu. Yang ketujuh, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0. Mungkin ini tadi Ulun kada tapi jelas kalau mendengarnya lah. Tadi Ibu evaluasinya menggunakan apa? Tadi langsung yang Bepandir dikirim, nanti dikirim lagi tuh. Platformnya apa ya Bu Aprida? Oh, FKPD tadi Kak Bu? Inggih. Ada kedengaran suara Bu Mela nih? Oh, inggih. Suara Ulun kedengaran kah? Inggih, baru kedengaran. Oh, inggih. Itu LKPD biasa aja tadi Bu. Oh, inggih. Jadi itu bisa di masukannya di berbasis platform Bu Aprida ya. Mungkin selanjutnya keterampilan mengembangkan variasi interaksi itu sudah sangat bagus. Keterampilan mengelola kelas juga sangat bagus. Keterampilan memanfaatkan waktunya juga sudah sangat bagus. Terus keterampilan mengorganisasi sumber belajar dan atau bahan ajar juga sudah bagus. Ada PPT, ada video pembelajarannya, terus ada menyanyi di dalam bahan ajarnya, apa itu medianya juga sudah bagus. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran juga sudah sangat bagus. Keterampilan menggunakan media pembelajaran ya sudah sangat bagus tadi. Medianya PPT dengan ada lagu ya dan sebagainya. Tadi mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry-based activities juga sudah terlihat itu tadi. Selanjutnya volume dan intonasi suara Ibu sudah sangat bagus, sangat pokoknya memotivasi siswa lah, sangat bagus, lantang, jelas. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, lisan dan tulis sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Itu sudah bagus. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS, ini saya belum apa tadi ya, belum melihat. Yang ke-18, kemampuan menggunakan analogi atau metafora, juga mungkin belum melihat, mungkin karena belum kurang memahami mungkin ya. Yang ke-19, kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal itu sudah sangat bagus menurut Ulun. Tadi ada gerakan segala macam dari Ibu Aprida, itu sudah sangat bagus menurut Ulun gesturnya. Terus kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan juga sudah sangat bagus. Suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan dengan diberikan contoh segala apa itu membuat perahu kertas, tapi ada masukannya sedikit ya Bu Aprida, kalau bisa kalau memberi contoh itu jangan terlalu cepat, nanti kada bisa menuruti siswanya. Jadi begamat bulan. Oke, yang selanjutnya kesantunan berpakaian dan atau berpenampilan sudah sangat bagus. Keterampilan melakukan penilaian proses juga sudah. Keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOTS. Ini Ulun belum melihat. Yang ke-24, kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment juga sangat bagus. Tadi Bu Aprida ya sama seperti apa tadi siapa Ibu Agus Siti Fatimah yang memuji jawaban yang benar dari siswa itu. Yang ke-25, keterampilan menutup pelajaran juga sangat bagus Bu Aprida. Cuma mungkin masukannya tadi adalah
siswa menyimpulkan sendiri Bu Aprida. Mungkin kayaknya tadi tidak ada ya Bu Aprida. Inggih membimbing siswa menyimpulkan, Bu. Inggih, kayaknya kalau mungkin menurut ulun siswanya yang menyimpulkan sendiri mungkin lebih bagus kira-kira, tapi bisa juga nanti bimbingan Bu. Inggih. Makasih banyak Bu Aprida ya. Mungkin itu saja, mencarilah Bu Aprida lah. Inggih, wassalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Milawati ya, sudah memberikan masukan untuk Ibu Aprida ya. Ada 2 observer yang sudah memberikan masukan untuk Bu Aprida. Mudah-mudahan nanti Bu Aprida bisa mengakomodirnya. Bu Isma sudah memberikan catatan-catatannya yang membuat simpulan tentang masukan teman-teman. Dari Bu Haji, silakan Bu Haji, ada tambahan? Hanya sedikit Pak, tadi mengomentari. Mungkin kalau untuk sikap nasionalisnya itu mungkin hanya kelupaan ya Bu Aprida, karena di akhir saja sudah bisa menyanyi. Cuman sedikit ya tadi waktu pertama tadi SDP ya. Iya benar ya Bu Aprida. Setelah itu bahasa Indonesia kan? Inggih. Bahasa Indonesia, habis itu matematika. Nah, kenapa pada ketika bahasa Indonesia itu, kenapa anak langsung disuruh saja melihat benda sekeliling? Padahal kan tadi ada gambar perahu kertas ya. Dari perahu kertas itu kan bisa terlihat. Tapi kan ada gambarnya tadi, jadi kan bisa mengamati dulu gambarnya anak-anak. Dari gambar itu kan bisa terlihat bentuk, baru nanti melihat ke sekeliling anak benda-benda yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Itu menurut Ibu gitu ya. Terus kalau menyanyi tadi tampaknya gitu Pak ya Bapak menyuruh ini ada suara sepertinya. Kalau menurut saya baiknya kalau di sini kan direkam nih supaya nampak lebih bagus. Mungkin lagunya diputar, siswanya ini hanya mangap-mangap sambil tepuk-tepuk tangan atau bukan gerakan, jadi sepertinya lebih baik gitu. Karena suaranya pecah-pecah tadi kan, jadi tidak bulat gitu. Jadi mungkin untuk yang lain gitu, yang belum maju tuh mungkin dicoba gitu ya. Terus kalau yang membuat perahu kertas tadi alangkah baiknya sebelum maju tadi di grup disuruh teman-temannya menyiapkan kertas satu gitu biar ada kelihatan buat semua gitu. Jadi ada sebentar itu cuplikan-cuplikannya itu ya. Untuk yang lebihnya teman-teman yang lain itu sudah cukup bagus. Nanti silakan Bapak saja yang menambahkan. Kalau dari saya cukup itu saja Pak. Assalamualaikum. Salam, makasih. Terima kasih Bu Haji sudah memberikan masukan ya. Bu Aprida. Baik Bu Aprida, apa yang disampaikan Bu Haji tadi kami sangat setuju ya. Kami mendukung sekali. Jadi mohon diakomodir ya. Kemudian ini berapa GB ya Bu Aprida ya? Apa itu Pak? Video tadi apa? RPP-nya, RPP. Oh, 2x35 Pak. Oh, 2x35. Tadi sepintas saya mengamati ada penugasan untuk siswa ya. Iya. Nanti setelah selesai dikirimkan lagi ke Ibu gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau ditanya di mana sinkronos, di mana asinkronos, apakah pembelajaran Ibu ini sinkronos semua dalam waktu 2x35 menit, ataukah ada asinkronosnya? Nah, nanti itu Bu Aprida harus bisa menjelaskan. Jangan kaget kalau ditanya misalnya di mana asinkronosnya. Nah, kemudian apakah dalam 2x35 menit ini ada kegiatan asinkronosnya? Nah, itu tolong disiapkan. Kemudian di tujuan tadi mohon dicek lagi. Tadi ada 6 ya? Iya Pak.
ada 6 seperti Bu Hajah Nuristawati kemukakan tadi di pagi hari, bahwa kita harus mengusahakan di dalam pembelajaran yang kita laksanakan pada satu kali pembelajaran, katakanlah seperti itu, kita memuat pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang diistilahkan dengan satu pasang KD. Jadi tujuan di breakdown dari IPK, IPK di breakdown dari KD. Nah, jadi KD-nya itu sepasang ya. Sehingga diharapkan nanti tujuannya juga ada tujuan yang memuat pengetahuan dan yang memuat keterampilannya. Seperti itu. Dicek lagi, seperti matematika tadi sudah ada tadi ya, matematika saya lihat tadi ada 2 tujuan ya. Nah, tujuan yang kedua itu sebenarnya masih pengetahuan sebenarnya itu. Karena konsep perkalian berdasarkan penjumlahan berulang gitu kan tadi ya. Sebentar saya lihat. Nah, itu kan ke konsep jadinya. Nah, sekarang keterampilannya seperti apa kalau perkalian? Ya, keterampilannya berarti anak bisa mengalihkan tanpa dia memperagakan atau tanpa dia langsung menghitung, maksudnya seperti itu. Kalau ke pengetahuan itu kita mengkonstruksinya misalnya 2 kali 3 sama dengan berapa anak-anak. Kalau dia menjawab 6, itu adalah keterampilan. Tetapi kalau ke pengetahuannya 2 kali 3, nyatakan anak-anak 2 kali 3 menjadi penjumlahan berulang, berarti 3 tambah 3, nah itu pengetahuannya. Karena ke konseptualnya. Ya, itu saya khawatir nanti Bapak Ibu yang lain juga dikejar waktu praktik mengajar ini, dari tujuan yang saudara buat itu tujuan mana saja yang menggambarkan pengetahuan dan mana yang menggambarkan keterampilan. Nah, jadi itu nanti perlu disiapkan, untuk yang lain-lain juga harus disiapkan. Jangan kaget kalau ditanya seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan keterampilan melakukan penilaian proses hasil belajar berbasis HOT ya. Nah, jadi kalau yang keterampilan melakukan penilaian hasil belajar berbasis HOT, berarti ini soalnya yang HOT soalnya ya. Berarti nanti ada soal paling tidak kalau ada 6 tujuan, berarti ada 6 soal yang perlu dievaluasi. Nah, dari tujuan 6 itu tadi supaya muncul HOT, berarti nanti ada tujuannya yang HOT. Nah, minimal 1. Nah, sehingga nanti muncul soal HOT-nya juga minimal 1. Nah, agak berbeda dengan yang nomor 17. Nomor 17 ini kan kemampuan mengembangkan cara berpikir HOT. Nah, ini cara berpikirnya. Bagaimana pembelajaran dilaksanakan supaya seorang guru itu tadi bisa mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi pada anak. Nah, maka seorang guru harus memberikan, diantaranya bisa dalam bentuk verbal, yaitu pertanyaan-pertanyaan, misalnya melalui menanya seorang guru, nah mengharapkan tanggapan anak seperti apa. Nah, atau meminta anak mengamati sesuatu. Nah, itu kan disuruh dia dari gambar-gambar itu tadi bagaimana menurut kamu. Nah, tapi KKO-nya nanti yang C4 semua. Jadi misalnya menyusun. Nah, itu kan C4 sebenarnya. Atau mengurutkan. Nah, seperti itu. Nah, itu HOT pada proses pembelajaran. Yaitu dalam nomor 17 ini kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tingginya. Nah, kalau yang nomor 23 di sini wujud soalnya. Kalau yang nomor 7 berkaitan dengan platform revolusi industri 4.0. Nah, jika ingin soal dikaitkan ke soal berarti berbasis CBT soalnya. Nah, itu. Ini. Karena kita sebenarnya ingin memaksimalkan dari 25 aspek yang diamati ini
sebanyak-banyaknya bisa dimunculkan pada saat kita melakukan peer teaching ini. Ya. Menambahkan tadi dari lagu tadi, kami masih terkesan dengan saran Bu Hajah Nures supaya tidak kentara tadi perpindahan dari bidang studi yang satu dengan yang lain, diantaranya tadi kan dari gambar-gambar yang ada masuk ke bahasa Indonesia ya tadi ya. Nah, kata Bu Haji kan manfaatkan dulu gambar-gambar yang ada tadi sehingga perubahannya tidak frontal. Nah, kalau ke matematika biasanya anak-anak itu dibawa lagu-lagu matematika. Sebentar nanti saya carikan file lagu-lagu apa ya, lagu-lagu tematik matematika ya. Coba nanti kita, saya belum ketemu ini filenya. Ya, itu dari saya tambahan dari Bu Agus dan Bu Milawati serta Bu Hajah Mustawati. Ya, saya secara overall, secara keseluruhan sudah bagus Bu Aprida ya, tinggal memperbaiki poin-poin tertentu saja lagi ya. Nggih, makasih banyak Pak saran-sarannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Agus Siti Fatimah, terima kasih Bu Milawati, terima kasih Bu Hajah Nustawati atas masukan diberikan kepada Saudari Aprida Niswati. Baik, untuk Aprida kita cukupkan sampai di sini. Stop sharingnya dulu, ya. Ya. Silahkan segera saja diperbaiki nanti dokumennya kan. Jadi sambil ini sambil menunggu teman-teman, sebenarnya teman giliran maju, bagi Bapak Ibu yang sudah maju, itu bisa langsung segera memperbaiki, buka laptopnya misalnya. Sambil mengikuti kegiatan peer teaching.